Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kembali lagi di pembelajaran pendidikan Islam. Insyaallah materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Teman-teman sekalian, yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah adalah yang pertama ada iman. Iman artinya adalah yakin atau percaya. Sedangkan yang dimaksud dengan kitab Allah adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulnya. Maka dapat kita definisikan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar menurunkan wahyu-wahyu kepada para rasul sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi umat manusia. Lalu, apa sih tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah kepada rasul dan juga kepada umat manusia? Tentu banyak ya. Yang paling utamanya adalah yang pertama adalah sebagai pedoman dan petunjuk hidup. Kalau kita beli barang elektronik tentu ada manual booknya, ada buku petunjuknya. Nah, kalau kita umat manusia, petunjuknya itu adalah kitab dari Allah. Kita sebagai muslim Al-Quran, dan umat yang lainnya pun ada kitabnya masing-masing. Yang kedua, sebagai pemisah antara yang hak dan yang batil. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, itu dijelaskan di kitab-kitab Allah. Dan yang ketiganya adalah bukti kebenaran ajaran yang dibawa oleh para rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, para rasul ini membawa misi nih ke umat manusia untuk menyebarkan agamanya. Nah, buktinya itu, salah satu buktinya adalah dengan adanya kitab-kitab tersebut. Yang keempat, sebagai mukjizat bagi rasul. Ya, salah satunya adalah Al-Quran. Al-Quran ini merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, sebagai rujukan hukum. Jadi kalau ada suatu perbuatan yang melanggar hukum Allah, nah hukumannya seperti apa? Nah, itu dijelaskan di kitab-kitab Allah, seperti halnya juga di Al-Quran. Yang keenam, sebagai hujah atau argumentasi tentang yang baik itu harus gimana, yang salah itu yang gimana. Nah, argumentasinya ada di kitab-kitab Allah. Yang selanjutnya, yang ketujuh, sebagai sumber pengetahuan, baik itu tentang kisah-kisah umat yang dahulu, kemudian bisa juga tentang hal-hal yang gaib yang akan terjadi dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, mungkin kita dari dulu, dari SD ya sudah banyak diajarkan bahwa kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui itu ada 4 ya. Yang pertama ada kitab Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, dan yang terakhir ada Al-Quran. Mari kita sedikit mereview tentang kitab-kitab yang wajib kita ketahui. Pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini diturunkan di Bukit Tursina. Ini daerah di sekitar Mesir ya, pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nah, kitab ini diperuntukkan bagi Bani Israel. Adapun isi dari kitab Taurat ini ada 10 perintah gitu ya. Di antaranya jangan ada pada Tuhan lain di hadiratku, intinya jangan musyrik gitu ya. Jangan membuat patung. Jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Kemudian harus menyucikan hari Sabat. Berilah hormat kepada orang tuamu. Jangan membunuh sama umat manusia. Larangan zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu. Kemudian yang terakhir, larangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Itulah sekilas isi dari kitab Taurat.
Kemudian ada juga kitab Zabur, yang mana kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan, dan ini diperuntukkan untuk Bani Israel. Adapun isinya dari kitab Zabur ini diantaranya perintah agar kembali kepada ajaran tauhid. Yang kedua, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat, kitab yang sebelumnya. Kemudian pembenaran terhadap kitab-kitab yang datang sebelumnya. Ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak. Kemudian ada pujian kepada Allah, zikir dan doa. Dan yang terakhir, nasihat dan hikmah. Selanjutnya yang ketiga ada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Diturunkannya di Yerusalem untuk Bani Israel pada abad ke-1 Masehi. Adapun isinya diantaranya perintah untuk mengesahkan Allah atau tauhid lah istilahnya. Kemudian perintah menyucikan diri dari nafsu duniawi yang berlebihan, perintah untuk saling menyayangi, membenarkan ajaran kitab terdahulu, menghapus beberapa ajaran yang terdapat di Taurat yang tidak sesuai lagi di zaman itu. Kemudian yang terakhir adalah mengabarkan akan datangnya Nabi setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi teman-teman sekalian, di kitab Injil itu ada informasi akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, kitab yang wajib kita ketahui adalah Al-Quran. Insya Allah kita lebih mafhum ya tentang kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Diturunkannya di Mekah dan Madinah. Kalau kitab ini diperuntukkan untuk seluruh umat. Kalau kitab-kitab sebelumnya itu diperuntukkan hanya untuk satu kaum saja. Kalau yang ini untuk seluruh umat, gitu ya. Jadi bukan hanya untuk orang Arab saja. Adapun isi dari Al-Quran ini ringkasannya ya, diantaranya tentang ketauhidan, tentang syariah, tentang akhlak, tentang ibadah, tentang muamalah, tentang sejarah, tentang wa'ad dan wa'id. Ya, itu ringkasan yang ada di Al-Quran. Teman-teman sekalian, selain menurunkan kitab, Allah juga menurunkan suhuf kepada para nabi. Yang dimaksud dengan suhuf adalah lembaran-lembaran berisi firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi atau rasul. Suhuf berisi tentang hukum dasar yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan agama bagi nabi atau rasul yang telah diberi suhuf tersebut. Di antara nabi atau rasul yang menerima suhuf, yang pertama adalah Nabi Idris, yang mana beliau menerima 30 suhuf. Kemudian Nabi Syed alaihissalam, yang mana beliau itu menerima 50 suhuf. Ada juga Nabi Ibrahim yang menerima 10 suhuf. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf juga. Teman-teman sekalian, bagaimana sih cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah, yang mana kita ketahui bahwa beriman kepada kitab Allah itu merupakan salah satu rukun iman. Beriman kepada kitab Allah ada dua macam ya. Ada beriman kepada kitab Allah sebelum Al-Quran dan beriman kepada Al-Quran itu sendiri. Yang pertama, cara beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Caranya yang pertama adalah kita meyakini bahwa kitab-kitab itu benar-benar wahyu Allah, bukan karangan manusia, bukan pula karangan para nabi. Dan kita yakini itu benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi. Selanjutnya, meyakini kebenaran isinya selama belum diubah oleh tangan para penulis setelah wafatnya para rasul yang menerima wahyu tersebut. Nah, teman-teman sekalian, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil yang ada pada hari ini itu sudah diubah isinya sebagaimana banyak dijelaskan di Al-Quran. Tapi kita harus meyakini bahwa sebelumnya itu ya isinya itu adalah benar gitu ya, sebelum mereka itu mengubah isinya. Selanjutnya, adapun cara beriman kepada Al-Quran, kepada kitab kita, diantaranya meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah, bukan karangannya Nabi Muhammad SAW, bukan pula karangan
para sahabat. Kita yakini bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar kalam Allah. Yang selanjutnya, meyakini bahwa isi Al-Quran dijamin kebenarannya tanpa ada keraguan sedikit pun. Jangan pernah terbesit di dalam hati kita bahwa Al-Quran ini apakah benar dari Allah atau bukan ya, atau isinya ini benar gak sih gitu ya. Jangan pernah terbesit itu. Kita harus yakini seluruhnya dari Al-Fatihah sampai Anas semuanya adalah kebenaran dari Allah. Kemudian juga kalau kita beriman kepada Al-Quran, membaca dan menghafalkan Al-Quran ya, banyak-banyak tilawah, banyak-banyak menghafal, itu sebagai salah satu bukti bahwa kita itu beriman kepada Al-Quran. Kemudian mempelajari, memahami dan menghayati isi kandungan Al-Quran ya, dengan mempelajari, dengan baca tafsirnya, dengan kajian-kajian dan sebagainya. Dan selanjutnya tentunya adalah mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita membaca, menghafal, memahami dan mengetahui isinya, ya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah teman-teman sekalian materi kita hari ini tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.